Kita bertemu lagi dalam mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas 10 di semester 1 ini bersama Bapak Ain Budiana. Pada materi kali ini adalah keterkaitan peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk kehidupan di masa kini. Peristiwa dapat dikatakan sebagai sejarah harus mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, peristiwa tersebut berhubungan dengan kehidupan manusia baik sebagai individu maupun kelompok. Jadi intinya, peristiwa sejarah itu berlaku hanya untuk manusia. Yang kedua, memperhatikan dimensi ruang dan waktu, kapan dan di mana. Contohnya, proklamasi Indonesia terjadi di Jakarta tahun 1945. Itu adalah kapan dan di mana. Kemudian peristiwa tersebut dapat dikaitkan dengan peristiwa yang lain. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia disebabkan karena Jepang menyerah pada sekutu. Nah, berarti ada kaitannya. Yang keempat, adanya hubungan sebab akibat dari peristiwa tersebut. Karena adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia mengakibatkan Indonesia terlepas dari penjajahan, sehingga rakyat Indonesia menatap masa depan yang cerah untuk membangun negara Indonesia. Nah, berarti ada sebab akibatnya dari setiap peristiwa sejarah. Kemudian kegunaan dari sejarah. Kegunaan dari sejarah ada dua, yaitu kegunaan intrinsik dan kegunaan ekstrinsik. Kegunaan intrinsik di dalam sejarah adalah bahwa sejarah dapat digunakan sebagai ilmu yang keilmuannya dapat dimiliki oleh siapa saja. Siapapun dapat menjadi sejarawan. Kedua, di dalam kegunaan intrinsik sejarah adalah bahwa sejarah dapat dipergunakan sebagai alat untuk mengetahui di masa lampau. Jadi, sejarah dapat dipakai untuk mengetahui peristiwa di masa lampau. Dan yang ketiga adalah sejarah dapat digunakan sebagai profesi, baik itu sejarawan, guru sejarah, dan lain sebagainya. Sedangkan kegunaan ekstrinsik di dalam sejarah adalah sejarah dapat menjadi pendidikan moral. Jadi kalau misalkan kita lihat ada pahlawan, contohnya Jenderal Sudirman, dia memiliki sikap moral yang baik, dia memiliki rasa nasionalisme yang baik. Nah, bisa menjadi suri tauladan ataupun contoh. Yang selanjutnya, sejarah dapat dipakai sebagai pendidikan penalaran. Jadi sebagai untuk nalar ya peristiwa-peristiwa di masa lalu. Yang ketiga, sejarah dapat digunakan sebagai pendidikan perubahan. Nah, kita dapat melihat misalkan kalau di masa lalu banyak terjadi perpecahan akibat adu domba yang dilakukan oleh penjajah Belanda. Nah, di masa depan ini ya, di masa sekarang ini, nah kita tidak boleh misalkan karena hal sepele menjadi terpecah belah. Di dalam sejarah sebagai pendidikan moral ya dapat menjadi pendidikan yang dapat menilai mana buruk baik, salah satu benar atau salahnya. Kedua, sejarah dipakai pendidikan menalarkan, maksudnya adalah sejarah dapat mengetahui latar belakang peristiwa yang dapat membuka penalaran seseorang ketika belajar sejarah. Terakhir, dalam pendidikan perubahan bahwa sejarah dapat mengetahui tentang manusia dan perubahan yang pernah dilakukan oleh manusia. Misalkan perubahan dari zaman batu menjadi zaman logam, dari zaman praaksara menjadi zaman Hindu-Buddha, dari zaman Hindu-Buddha menjadi zaman Islam, dari zaman Islam menjadi zaman penjajahan. Nah, dari zaman penjajahan menjadi zaman kemerdekaan. Itu perubahan yang dilakukan oleh intrinsik atau sejarah secara intrinsik ada 4. Yang pertama, sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai persyaratan mendapat pernyataan pendapat. Yang keempat, sejarah sebagai profesi. Sejarah sebagai ilmu adalah sejarah merupakan pengetahuan tentang peristiwa yang terjadi masa lalu, kemudian disusun secara sistematis atau berurutan dan memiliki metode pengkajian ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran atau suatu hal yang nyata. Jadi sejarah itu bukan hal mitos ya. Cara untuk mengumpulkan datanya itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmiah atau kaidah-kaidah keilmuan yang berlaku. Sejarah sebagai studi keilmuan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang pernah terjadi dan dialami oleh manusia di waktu lampau dan telah meninggalkan jejak-jejaknya hingga waktu sekarang. Dalam hal tersebut, aspek utama atau tekanan
perhatian terletak pada peristiwa yang terjadi, peristiwa yang bersifat khusus, dan ditulis dalam urutan perkembangan sampai menjadi suatu cerita sejarah. Jadi intinya orang-orang di masa lalu meninggalkan bukti bahwa mereka pernah eksis. Nah, sehingga bukti-bukti tersebut kita pelajari yang menunjukkan bahwa benar adanya ada orang-orang ataupun pelaku-pelaku sejarah di masa lalu. Sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Sejarah dianggap sebagai alat yang tepat dan rasional untuk membuka dan menghadirkan kembali masa lalu. Misalkan kita ingin tahu peristiwa proklamasi, nah kita tinggal lihat buku, tinggal lihat informasi. Nah, ketika lihat informasi tersebut ya dalam melihat informasi sejarah. Sejarah sebagai pernyataan pendapat. Untuk menyatakan pendapat, sejarah dapat dijadikan media. Di Amerika Serikat, sejarawan menggunakan cara konsensus dan cara konflik untuk menyampaikan pendapat. Penganut konsensus berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus dan para sejarawan selalu bersikap kompromistis. Adapun penganut konflik menekankan bahwa masyarakat selalu menjadi pertentangan dan menganjurkan masyarakat tetap bersifat kritis dalam berpikir tentang sejarah. Jadi sejarah itu ya kita harus mendalami peristiwa-peristiwa di masa lalu itu dengan berpikir kritis atau berpikir ilmiah. Jadi tidak boleh misalkan kita langsung menelan bulat-bulat suatu informasi sejarah. Nah, kita harus berpikir ilmiah apakah peristiwa sejarah itu relevan atau tidak. Dan yang terakhir, sejarah sebagai intrinsik itu adalah sejarah sebagai profesi. Sejarah dijadikan profesi adalah di mana ilmu ini dapat dijadikan suatu pekerjaan untuk menghasilkan uang, memenuhi kebutuhan hidup dan berlangsung terus-menerus. Contohnya menjadi ahli sejarah, sejarawan, atau peneliti sejarah. Sedangkan menurut Kunto Wijoyo, sejarawan tidak harus berkarir di perguruan tinggi. Setelah lulus dari jurusan sejarah, sejarawan diharapkan dapat mengisi berbagai macam formasi di beberapa lembaga atau instansi. Alumni sejarah dapat menjadi pegawai di dinas purbakala, pegawai di museum, pegawai yang mengurus monumen, penulis sejarah, guru, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalkan nanti kalian kuliah jurusan sejarah, nah jangan bingung misalkan nanti kalian di masa depan jadi apa. Banyak ternyata profesi-profesi yang dapat kalian pilih. Secara ekstrinsik, nah kita dapat mengetahui misalkan hal-hal yang berguna. Nah, ada guna edukatif. Yang pertama, belajar sejarah untuk mempelajari banyak kearifan, kehebatan, kebijaksanaan tokoh dan peristiwa masa lalu. Contohnya, kita kagum pada Gajah Mada. Nah, Gajah Mada itu luar biasa membantu kerajaan Majapahit menyatukan Nusantara. Kemudian kita kagum pada Bung Karno. Bung Karno bersama Bung Hatta, bersama tokoh-tokoh lainnya mampu memerdekakan Indonesia. Kemudian kita juga kagum pada tokoh Pangeran Diponegoro yang dengan gagah berani menentang penjajahan Belanda di tanah Jawa. Nah, kemudian ada kegunaan instruktif, yaitu menyampaikan perkembangan pengetahuan untuk menambah wawasan nilai positif. Nah, kita ingin tahu misalkan pembuatan logam pada zaman purba bagaimana. Kita ingin tahu misalkan pembuatan kapak genggam flex pada zaman batu. Kita ingin mengetahui misalkan revolusi industri yang terjadi di Inggris, yaitu di mana ditemukannya mesin uap. Kita ingin tahu misalkan apa itu politik apartheid. Ya, politik apartheid itu adalah politik yang memisahkan warna kulit yang ada di Afrika pada zaman dahulu. Nah, sejarah juga memiliki kegunaan inspiratif. Nah, kegunaan inspiratif contohnya begini. Bagaimana caranya nenek moyang kita dengan perahu bercadik sampai ke India dan Cina? Kemudian apa fungsinya nenek moyang kita meninggalkan jejak-jejak lukisan di gua dinding? Kemudian bagaimana hubungan pergerakan nasional dengan lahirnya organisasi-organisasi modern? Nah, lalu apakah benar dengan bambu runcing kita melawan penjajah Belanda? Nah, itu adalah guna inspiratif.
di mana kegunaan inspiratif ini memberikan kita gambaran ataupun wawasan, membayangkan kira-kira peristiwanya seperti apa. Nah, makanya mempelajari sejarah itu, sejarah itu ya bukan, ingatkan lagi, bukan pelajaran mitos, tapi pelajaran ilmiah, di mana banyak kegunaannya dan ada cara-cara ilmiahnya untuk mempelajarinya. Nah, kemudian ada guna rekreatif, di mana pada guna rekreatif itu misalkan kita membayangkan bagaimana suasana di India sehingga orang-orang India menyebarkan agama Hindu-Buddha ke Indonesia. Kemudian pada masa penjajahan dahulu kita membayangkan bagaimana suasana Eropa. Nah, kenapa orang-orang Eropa sampai mengarungi samudra untuk mencari kepulauan Nusantara? Nah, kemudian bagaimana ya kira-kira Amerika itu? Nah, negara dengan berbagai kemajuan teknologinya ini, misalkan Amerika, itu kita bayangkan. Nah, itu guna rekreatif. Jadi dengan membaca artikel sejarah, kita memiliki bayangan atau rekreasi ke berbagai daerah tanpa perlu misalkan kita mengunjungi tempat tersebut. Nah, itu guna rekreatif. Nah, jadi kalau disimpulkan ya, guna edukatif belajar sejarah untuk mempelajari banyak kearifan, kehebatan, kebijaksanaan tokoh dan peristiwa masa lalu. Guna instruktif menyampaikan perkembangan pengetahuan untuk menambah wawasan. Guna inspiratif menimbulkan banyak inspirasi penting dalam menanamkan nilai positif. Guna rekreatif, kisah peristiwa sejarah dapat dinikmati tanpa batas ruang dan waktu.